Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Seduh Kopi? Di program kesayangan kita Seduh Kopi seputar dunia hewan dan kesayangannya. Ini tamu-tamu kesayangan kita nih, yang kemarin kayaknya belum selesai pembahasannya. Breeding reptil, ya. Ada Mas Tiarto dengan iguananya. Ini anak-anak di bawah nih hari ini, Om. Di bawah ini. Di bawah semua nih. Iya. Yang udah kenalan sama ibu mana nih? Ini boleh kemana? Oh, yang itu si Gomez. Gomez ini. Gomez. Apa kabar? Kamu udah nanti di sana ya? Iya. Oke. Nah, kemudian ada Om Faisal, ahlinya BP. Wah, BP udah tahu nih kan? Ball Python. Dia jenis Python memang ini. Enggak ahli juga sih, gue masih belajar juga. Masih belajar tapi segitu banyaknya ilmunya ya. Masya Allah. Sebelum kita panjang lebar, kita buka masker dulu ya. Repot nggak Om dia kok bawa anak-anak banyak? Kalau kemarin kan cuma satu. Ya lumayan ya Bun ya. Cuman kembali lagi ke hobi itu semuanya asik. Nggak Semuanya ada paksaan, asik. nggak ada keterberatan gimana? Enjoy. Malah enjoy ya. Ini memang mereka pada banyak yang hijau yang Om Diarto punya atau gimana? Iya, Apa yang kebetulan. bagus-bagus ditinggal ya? Kebetulan untuk saat ini banyak yang hijau gitu. Banyak Jadi yang yang hijau. rednya banyak di baby, masih kecil-kecil. Oh, masih baby, termasuk Iya. pesanan kita ya. Iya. Yang merah. Red series itu yang cetar banget merahnya ya. Ini yang segini usia berapa? Ini 6 bulan. 6 setengah bulan. tahun. Kalau Gomez ini kisar mau 1 tahun. Nah, 1 tahun ya kemarin ya. Kalau yang baby pesanan kita itu umur berapa? Umur 1 bulan. 1 bulan, berarti nunggu yang segini 6 bulan, 5 bulan lagi ya? Iya. 5 bulan lagi segini ya. Masuk ini juga nanti makanannya apa aja supaya bisa cepet gede. Iya, sama Sama. sayur, sawi, selada, kangkung. Tiap hari ya, tadi ada bocoran Iya. dari Om Faisal, katanya semakin sering makan ternyata reptil itu semakin bagus ya. Kalau ular memang sepekan sekali. Emang ini juga Bun, Mas Isal ini adalah ya kita ngomong guru kali ya. Ya, guru ya. Dulu itu saya belajar sama Mas Isal. Belajar menyukai, belajar memelihara, belajar breeding juga. Iya, sampai belajar Tiga-tiganya breeding ya. sampai. Makanya kalau bilang ini masih belajar kan, gimana yang nggak bisa ini? Baik, ini kita satu-satu ya, kita bahas ya. Siap. Mulai dari iguana dulu deh. Kalau yang pertemuan sebelumnya kan sama Om Diarto sudah ada tuh nyentil-nyentil sedikit tentang breeding iguana, tapi lebih detailnya kita ngobrolin hari ini. Mulai dari Nisa nih ya, kalau sudah suka, sudah fasih, sudah terbiasa memelihara, biasanya memang ada keinginan untuk mengawinkan, Bener, mengembangbiakan. Nggak usah reptil lah ya, kita kucing juga kan, masa sih dibiarkan misalnya sendirian, Iya. mau nggak mau kita juga cari pasangannya, ya kan? besanan. Mau besanan sama siapa? Kita kan waktu itu sempat walaupun undangannya tertutup, jadi kalian tidak bisa. Private ya, private party. Nah, kalau di iguana, yang pertama sih pertanyaannya usia berapa iguana itu bisa dikawinkan? Sebenarnya di usia 2 tahun dia udah minta kawin, cuman untuk bagusnya dari segi telur, babynya itu di usia 3 tahun ke atas malah lebih bagus itu. Nah, bagus ya, sudah matang ya. Sudah dia, matang. ya, sudah matang. Berarti anak umur 25 gitu kan. Udah matang banget lah. Ya. Gitu. Oh, masa Om Diarto nikahnya umur berapa nih? Iya sih 25 sih. Oh, dia mencampurkan Ya, nggak tahu saya. itu mau minum kopi juga tuh, Om. Kopinya di ini dulu, disingkirin dulu. Dia juga ngiri. Nah, sekarang kalau yang ini 1 tahun, oh si Gomez yang setahun Gomez ya. 1 tahun. Seumur gitu belum bisa ya? Belum bisa Bun, terlalu kecil. Nanti telurnya juga kecil, masih banyak yang zong ya katanya. Oh gitu. Nah, kita tahu selain dari kalau kucing itu kan gini, katanya ya ini karena contohnya kucing, maaf ya dari kemarin kan kami yang kucing doang gitu. Kucing itu kan kalau secara teori kita tahunya mungkin 1 tahun, 1 tahun setengah lah dia udah matang ya, atau 2 tahun lah, seperti tadi kan 3 tahun mungkin matangnya. Tapi si kucing kadang menunjukkan dia udah birahi, misalnya Benar. udah di 8 bulan kita udah ya ampun ya udah, kalau orang manusia tuh apa kita bilang bahasa Banjar mau urak bulu ya kan ini udah tuhan pesona nih, kayaknya udah waktunya dicarikan pasangan gitu. Iya. Tapi kalau di iguana ada tanda-tandanya nggak Om? Bener, ada juga Bun. Mm-mm. Dia pastinya warna naik, terus di kandang itu dia liar gitu.
agak galak, warnanya makin merona, bagus. Dan Karena maaf mau ya, terpesona. iya Iya. terpesona. Dan maaf ya, ini agak sensor dikit sih. Kadang-kadang di tangkringan kayunya itu ada cairan putihnya juga Oh, yang gitu. di mana-mana gitu. Itu ada berlaku. banget, dah. Itu yang betina dan jantan sama? Enggak, itu jantan. Yang khusus jantan kebanyakan. Kalau betina, kalau pas birahi malah diem dia, lebih diem di pojokan kayak nungguin gitu, kayak nungguin di pinang gitu. Berarti tuannya harus paham tuh. Bos, oh kamu bos gitu ya. Nah ini yang ini betina kan jantan nih? Ini kebetulan yang kita bawa ini yang jantan semua Bu. Jantan semua. Karena buat kontesan biasanya buat lomba. Kenapa? Oh, Yang jantan lebih untuk bisa disetel ya. Iya. disetel gimana? Mungkin Mas Isal lebih bisa jelaskan Gimana? buat Tambahin, kontes, kan? tambahin. Nah. Kalau biasanya untuk kontes iguana itu biasanya yang jantan lebih garang tampilannya, Bu. Tampilannya visualnya. Kalau yang betina itu gimana ya? Kalau misalnya ini jantan. Biasanya kalau udah gede daripada ini, lebih gede daripada ininya lebih mekar lagi, lebih gede lagi di sininya. Oh, iya. Lebih garang lah tampilannya. Kalau betina lebih kalem biasanya ininya nggak ada. Itu dirangsang dulu nggak yang itu keluar kalau kontes? Enggak, Atau naturally memang gitu? naturally sudah gitu, Sudah emang besar. dari Pembawaannya dia pembawaannya ya? dia. Sama waktu birahi biasanya warnanya lebih cerah lagi daripada itu. Sama mutasi bisa juga mutasi warna jadi oranye. Ini kan hijau. Begitu mau kawin atau mutasi warna bisa. gitu? Bisa Oh, silver. Kenapa itu? Karena hormonnya. Karena hormonnya emang Bukan dia- karena makanan ya? bukan. Karena makanan. Oh, gitu. Ini semua betina Gomez? Ini Gomez jantan. Oh jantan. Yang ini jantan juga. Iya. Ini jantan. Ini Jack Sparrow yang matanya cuma satu nih. Jadi Oh, iya, kalau ini yang dalam tadi. lomba ada yang minus terawat itu yang minus bawaan lahir Bun. Nah, bawaan lahir, cacat bawaan lahir. cacat bawaan lahir. Dianggap istimewa. Iya, terus kita pelihara juga, kita rawat. Pas besarnya gitu jadi antik gitu loh. Ya semacam barang antik lah gitu. Mata kiri. Mata kirinya kecil Oh, iya, banget lebih ini. kecil ya. Mungkin Iya, nanti om, biar- penonton nggak kelihatan Nggak apa-apa. di zoom. Oh iya. Cuma ini Kelihatannya matanya. nggak ada jendulnya ya. Iya. Kayak matanya hilang gitu ya. Padahal ada satu kecil. Kasihan. Nggak ada perubahan apa namanya gerakan misalnya kalau dia ada cacat begini gimana? Agak dia Iya, nggak mau mereka- lari sih, nggak mau lari Bun, cuman dia jalan doang. Jadi banyak gitu yang main ke rumah saya, main ke Pegang bukan ini. reptil terus, aduh kok langsung ngasir si Jack Sparrow ini, tapi kata saya nggak dijual sih. Siapa nama dia? Jack Sparrow Jack karena Sparrow. matanya Kayak bajak laut Sparrow, gitu ya. kayak bajak laut di film-film itu. Jadi ini tadi ya usia 3 tahun ketika mau di breeding. Iya. Tempatnya khusus digabungkan Iya. jantan betina di Jantan satu betina. tempat. Ada kondisi khusus nggak misalnya dihangatkan kah atau tertutup kah, private kan? Mereka mau Enggak sih Bun, lebih ke apa ya, kita pasin aja dari segi ukuran, kenyamanan dia kan. Nanti tangkringannya mungkin dikasih satu aja, yang biasanya ada 2 dikurangin. Oh gitu ya. Jadi lebih enak lah, leluasa Dia gitu. lebih intim ya. Benar. Masa inkubasi perkawinan berapa lama biasanya setelah Biasanya menjatuhkan jantan berapa betina? ya? Berapa? Oh, Faisal? Kalau iguana itu biasanya nggak tentu, tapi biasanya kalau sudah kelihatan udah kawin, itu dari awal kawin ngisi terus sampai telur itu 2 bulan. Oh, 2 bulan. 3 bulan 3 bulan. Lumayan ya lama ya 90 Lama. hari. Napasnya makan 90 hari juga. 3 bulan juga. Iya, total 6 bulan tuh baru kelihatan hasil. Lama ya. Biasanya kalau iguana itu kalau sebenarnya nggak ada musim, tapi kalau di Indonesia biasanya pertengahan tahun. Ya, udah pertengahan tahun udah mulai kawin, akhir tahun itu telur, awal tahun Panen. biasanya gitu siklus. Kalau BP juga gitu biasanya. Sama ya? Sama ya, BP juga begitu ya. Tapi Indonesia untuk iguana sama nggak dengan ular kan? Om Faisal cerita tuh bahwa iklim Indonesia ternyata membuat ular itu tidak punya musim kawin. Beda dengan di luar kan? Kalau iguana gimana? Kayak di Indo lebih sama mungkin ya, karena Amerika Selatan Kurang dari lebih sama segi ya. iklim mirip di Indonesia Mirip sih, dengan Bun. Indonesia. Mm-mm. Jadi dia nggak Tropis ada kan? ya. Jadi kayak nggak ada perbedaan lah. Nggak ada gitu. perbedaan. Artinya kalau misalnya dia mau kawin, menunggu dia birahi sama aja. Atau misalnya bisa aja digabungin kapan aja. Nunggu birahi dulu ya. Pengalamannya. Pengalamannya Mm-mm. di
digabungin dari kecil pun sebenarnya bisa ya. tapi kalau yang lebih bagus itu dipisah antara satu-satu biar ribet. Bisa sebentar. Oh, dipisah sebentar. Dan itu ya tadi ya. Dipingit. Dan pakai pingit juga ini. Dan ngepaskan usia matang itu Bener. tadi 3 tahun. Karena kalau digabung mulai kecil ya masih salah biasanya nanti prematur ya. Bonding, jadi nggak mau kawin. Jinak kayak temenan gitu. Oh iya, dia jadinya TTM, teman tapi mesra, ya kan? Tapi nggak bisa jadi pasangan hidup gitu ya. Luar biasa ini. Nanti abis ini kita ngobrol tentang ular ya ke BP lagi. Sambil nanti beri penjelasan tentang iguana, menarik. Kita belum sampai ke tempat penetasan, kemudian jenis-jenis mobnya nanti ya. jenis-jenis Belum mobnya. mau Mobnya kita juga bahas. kayaknya pemirsa perlu tahu ya. Nah, Bener. sahabat perlu tahu juga apa sih sebetulnya mob itu. Kita minum dulu kopinya Om. Oke. Tadi Om Dianto sama kita ya. Sama kita. Aksara ya. Aksara. Karamel, tapi yang ini gulanya kurang, yang itu gulanya normal. Ya ini agresif banget. Enggak juga ya. Enggak juga ini Bun. Kalau Karena kalau yang standar alam hijau sih. standar Standar alam hijau. maksudnya yang nggak standar maksudnya ciprat-cicak gitu gimana yang merah-merah Sudah ada campur tangan manusia. Udah Jadi campur yang tangan. kayak red itu agak jahil sedikit. Nanti naik ke warna biru itu nakal ya dari segi makannya, karakternya jahil. Apalagi bercampuran red sama biru, red aksentik. nah itu tadi kan merah sama biru agak jahil paling jahil Ya, gitu ya. paling jahil. Tapi warna itu maksudnya bisa kita create oleh kita dari makanan atau bagaimana? Itu Atau memang bawaan? gen ya. Oke. Kita kan beda dari luar negeri itu ada yang albino, yang kuning kan, kawin sama albino, nanti keluar albino. Terus yang terbaru di Indonesia ya ada yang warna pink gitu, Oh. jambon namanya ya. Udah punya? Oh, itu iya. itu teman dari Jawa sih, teman di Jawa. Gak ada minat kan bisa jadi usaha aja dan Oh bisa, itu memang target ke depan itu pasti akan naik terus Bun ya. Pengen lah kita kan punya warna-warni gitu ya. Iya, Untuk teman di Banjar albino ada, blue ada. sudah ada ya. Cuman yang masih ngeri banget itu yang Thanos itu ungu Yang jadinya. ungu-ungu ya. Iya. Belum ada Indonesia. Itu lebih ke Thailand masih bisa ya. Indonesia ada satu ya. Yang ungu. Yang udah banyak. Oh, udah banyak. Udah banyak di Indo, tapi di Banjar belum ada. Banyak, Banyak banyak. belum. Kalau yang pertama breeding itu di Surabaya sudah ada. Snow, Thanos. Kalau Snow itu lebih ke putih. Putih aja. Kalau Thanos itu lebih ke ungu. Yang nemunya orang Thailand kalau nggak salah. Iya, Yang iya. namanya Thanos. Belum ada, dia bukan dari gen, dia dari gen ya. Dari Kalau gen, warna itu dari dari gen. gen ya. Silang-silangan. Hasil silang-silang. Berlaku nggak sama kayak ular gitu? Misalnya warna hijau dengan merah nanti keluarnya apa? Iya, berlaku. Kalau di ular, itu kita kan ada namanya basic mob. Basic mob digabung sama basic mob jadi combo mob. Jadi combo mob. Dan dari combo mob lagi combo sampai ada yang kalau yang nggak salah sampai yang kecatat di dunia itu udah 10 gen dalam satu badan udah ada. Wow, kita 3 aja tadi udah kebayangnya. Pusing ya. Pusing. Maksudnya ini memang kalau breeding ini ya, kalau orang yang nggak ngerti jadinya Pusing. pusing dan luar biasa gitu. Benar. Kalau saya orang awam kan yang baru tahu oh ternyata seperti itu. Pertanyaannya gini Om, untuk berdua nih. Dari awal mau dibuat jadi usaha, itu konsep dulu kah bahwa ini bisa jadi breeding, ya kan? Atau harus suka dulu, merawat dulu, baru kemudian jadikan usaha. Karena kalau saya nih ya, saya jadi iguana jadi ular, kalian nih nyuruh aku nih kawin terus nih nyari duit dari sini. Gitu gimana? Kalau menurut Om berdua nih? Mungkin masih selalu bisa jawab ya Bun ya. Boleh. Berbeda ya dari jawabannya. Kayaknya sama atau berbeda nih? Sama sih, Sama karena saya sebenarnya. terhitung anak didik juga gitu. Keguruan. Iya, ya. keguruan. Heeh. Sama-sama belajar. Nah, jangan gitu. Masih saling merendah terus. Sampai sangat jauh. Sampai sekarang soalnya
belajar itu nggak ada habisnya. Benar. Kalau nggak belajar kita stuck di situ aja ilmunya. Terpendam jadinya kita kan nggak. Sama yang penting itu share ilmu sih, sharing pengalaman itu paling penting. Soalnya dari sharing itu kita nggak tahu dapat ilmu dari mana, dari teman yang mana. Siapa tahu dia lebih expert dari kita. Betul. Sebenarnya kalau sharing itu kan kita sesungguhnya mendapatkan sesuatu ya. Kita berbagi itu kan untuk mendapatkan ya. Walaupun tidak ada niat, tapi otomatis nanti akan datang sendiri. Wawasan baru, ilmu baru gitu. Jadi jawabannya konsep duluan kan dijadikan usaha atau gimana nih? Ya seperti jawaban tadi Bu. Kalau udah ke breeding itu next level hobbies lah. Dari hobi dulu, dari suka dulu pokoknya. Suka terus kita senang jadi hobi. Pokoknya hobi untuk hobi lah. Kalau saya pribadi hobi untuk hobi. Kalau ada lebihnya, alhamdulillah bisa buat beli koleksian lagi. Berarti gini ya, sebenarnya kalau dari awal cuan bukan yang tujuan utama, tapi ketika sudah dimulai, duitnya ngikut terus. Alhamdulillah ngikut terus. Iya, karena lama-lama orang jadi tahu dong. Kalau udah cari ular yang berkualitas dan bisa diajak sharing ya, saya kebayang gitu nih, misalnya baru pertama kan kami ini mau pengen punya ular. Kalau ketemu dengan orang yang nggak apa namanya interaktif atau tidak mau berbagi kan kelihatan ya dari komunikasinya kayaknya nggak berani deh beli di sini atau mau beli juga nanti jangan-jangan kita mau konsultasi apa orangnya keberatan karena nggak bisa kan mungkin dia tahu ilmunya tapi nggak mau berbagi ada kan ilmunya. Jadi next level setelah hobi ada breeding ya, berarti kita harus kucing ini breeding gimana nih? Jangan, kita nggak usah breeding, kita memang keeper aja, mau memelihara aja. Ya kami lover nanti. Tapi kalau ada yang mau dikawinkan memang jadinya tantangan ya kan? Siap menerima besanan gitu Bu. Kalau besanan itu kayaknya memang Suka nggak tegang juga kita kalau lepas adop, kadang-kadang terlalu sayang kita udah terlalu dekat kadang. Jadi itu pokoknya kalau mau lepas adop itu kalau yang ini kan memang ada tujuan ya walaupun tetap dengan kualitas tadi sehat ya kan, kemudian keluarga pengadop seperti Om Faisal cerita sebelumnya tuh jangan sampai dibalikin begitu rasa sukanya sudah hilang gitu. Sebenarnya untuk tujuannya pun kalau tujuan utamanya untuk memperbanyak koleksi kita sendiri itu ya, tujuannya ya balik tadi investasi jangka panjang. Soalnya kalau cari cuan aja nggak bisa kayaknya. Cari cuan emang pelihara mau cari cuan itu nggak bisa ya, nggak bakal jadi lah. Iya. Nanti di tengah jalan itu berarti biasanya gitu. Maaf ya, ini agak nanya agak privasi sedikit. Kira-kira dari hasil kumpulan harni ya kan bisa menghidupi yang di rumah dalam artian anak-anak reptil ya, itu udah pasti kan. Gak mungkin kita mau lepas adop dapat mahal nggak cukup ya kan, tapi kira-kira ada lebihnya nggak? Untuk saya juga ya berlaku lah kan sama ya hubungannya dengan ular ya kan, sama-sama sini juga ada harga tinggi, jangan salah di sana juga ada ya. Kalau untuk ular alhamdulillah untuk 2 tahun ini ada lebihnya. Alhamdulillah. Pas dulu nih. 2 tahun terakhir ini ya. Gak apa-apa walaupun memulai ularnya tahun 2018. 2016 mulai. 2016 mulainya. Mulai breedingnya 2018 baru berhasil. Nah, breedingnya di 18 yang berhasil. Tapi yang 2 tahun terakhir berarti 2020 2021 ya. Yang berasa justru pas pandemi. Kalau pas pandemi kan orang cari hobi baru. Iya, yang di rumah aja. Yang di rumah aja. Seduh kopi kan awalnya juga karena banyak orang pandemi ini orang jadi cari hobi baru. Karena dari hobi baru. Kalau biar tuh gimana? Kira-kira ini agak kepo sedikit sih ya. Enggak apa sih Bun, malah seneng ya. Memang benar ada banyak lebihannya Bun. Buat ya? kita hobi ya. Bahkan kadang-kadang ada juga waktu kita istri minta HP, tiba-tiba HP-nya rusak kan dibanding sama anak tuh. Terus, aduh gimana ya? Sayang kan duit kan gitu kan, masih musim-musim pandemi. Ya udahlah, ayo siapa mau gantiin HP gitu. Tiba-tiba ada yang DM atau WA gitu. Mas Adi kita barter deh, kita belikan HP ya. Gitu rezeki lah Bun. Udah seneng hobi. Barternya sama iguana? Iya. Kalau saya mah santai aja sih. Ya ini yang penting kalian cinta. Kita barter sama apa ya? Barternya yang bingung barter apa kita? Barternya apa nih? Kalau biar tuh punya barter lah
Saya kalau kita itu senangnya ini, kita kan nurutin mahasiswa juga, welcome ke orang. Saya suka, bahkan langganan saya itu di Palangka, beli kecil minta Mas Adi tolong, Mas Jarwo tolong cekin jantan sama betina sampai punya anak ini di Palangka ini. Di Banjarmasin Jadi tidak adopsi ada. dua? Heeh. Oh gitu. Terus tolong dipantau gitu. Jadi nanti tiap minggu atau bulan VC atau telepon, Mas ini gimana nih? Apa Gimana, biasanya Mas?" permasalahannya apa? Kalau mereka berusaha itu? Biasanya untuk pemula takut kan pastinya mau melahirkan saat birahi gitu. Jadi perlu nanti ada trik-trik khusus kan. Boleh dijelaskan atau gimana ini? Boleh dong. Ini kita menunggu nih. Biasanya si betina nggak mau apa ya, mau Nggak mau gitu, didekatin. malu. Jadi kadang kita tutupin pakai kain kepalanya gitu. Kita tutupin pakai sarung tangan gitu. Ada campur tangan juga ya? Nah, makanya itu habis kita pegang iguana betina, dikasih sarung tangan gini, iguana jantan yang kita lepaskan juga. Baru dia nanti kalau sudah mulai berjalan itu bercintanya udah lepasin aja gitu. Berapa menit itu? Kalau proses mengawinkan dengan bantuan kita itu? Beda-beda Kira-kira misalnya, masa? ada yang Kalau itu beda-beda, ada yang putar, ada yang lama. ada yang lama. Tergantung apa? Tergantung. Mood. Tergantung moodnya, iguananya. Lah kalau kitanya pas kita yang mood gimana om? Namanya cinta pasti mood itu. Oh, gitu ya. Jadi biasa prosesnya kisaran berapa lama tuh kalau mengawinkan iguana deh? Setengah jam ya kali masih saya. Kalau ada yang pernah yang awal-awal itu 5 menit udah pernah. Oh, Tapi 5 menit tapi sering ya. Intens ya? Intens. Ada yang lama sampai 15 menit. Itu dijodohin tuh. Yang dijodohin sampai 30 Nah, menit. yang lama itu pakai obat kuat. Masya Allah. Karena sih pendekatannya yang lama bu. Kan si betina nih lari ke pojokan, si jantan ini udah mau jam terus ini takut jam ceweknya. Jadi gimana caranya kita ngademin? Kadang ada lihat di YouTube kan dari teman-teman di Jawa tuh ada yang disiram air dulu lah, dikasih makan apa gitu. Baru Kayaknya kita kalau- spray. Kalau yang betina gak mau dekatnya kira-kira dari tampang juga berpengaruh ya. Kalau yang ganteng kan muka langsung hilang. Justru kadang yang ketakutan tuh yang Terlalu jantannya terlalu agresif gitu. Jadi kayak Kita juga begitu. Kalau saya nggak terlalu agresif saya tinggalin. Dengar ya, nak, dengar ya. Dengar ya. Oh sampai kalau ular gimana bisa? Kalau untuk breedingnya beda. Kalau ular lebih gampang, plug and play enggak. Wow. Gitu ya. Kita misalnya ular udah ini jadwal kasih makan nih, indukan. Kasih makan hari misal hari Senin. 3 hari kemudian hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu itu udah makan cerna, udah putih biasanya. Itu tinggal kita masukin jantan, udah kita tunggu 3 hari. Biasanya di 1 atau 2 hari kemudian itu lock. Kalau ular locknya itu ada yang sampai 2 hari 2 malam. Wah, pelukan terus. Iya, ekornya yang melukan kayunya. ekornya saling melilit, saling Masa inkubasinya selama itu memang? Kalau- Atau memang dia? Masa kawinnya aja. Bu. Iya, masa kawinnya. Tapi kalau badminton, untuk badminton sendiri, ulun mengawinkan itu pernah yang paling lama awal-awal breeding 2018 itu dari Januari sampai Agustus itu baru hamil. Lama ya. Lama. Tapi lamanya berapa? Normalnya ada yang 1 kali lock pun ada yang jadi 1 kali dan sebulan. Biasanya kan 1 bulan kan siklusnya itu 1 bulan 4 kali kawin jadinya siklusnya. Itu kan 1 minggu sekali tadi. Iya. Nah siklusnya sebulan 4 kali. Ada yang 2 kali lock aja belum sebulan udah jadi. Tergantung lockingnya. Biasanya kalau di luar itu pakai USG. Canggih banget, canggih. Kalau di Indo pun ada udah yang pakai kayak David Suarez Reptil tadi itu dia sudah pakai USG. Jadi dia lihat follicle di dalamnya misalnya berapa milimeter di dalamnya Udah membesar. udah membesar itu langsung tancap ke betina jantan kasih jantan. Gitu ya. Kalau ini kan tadi dia total nih sama 3 bulan belajar menghafal nih 3 bulan kemudian masa bertelur 3 bulan sampai menetas ya kan? Oh, kalau- hamil lah kita katakan hamil. Kalau ular Kalau ular itu ada namanya ovulasi. Ovulasi itu hamil lah.
kelihatan hamil itu biasanya gejala awalnya nggak mau makan, Semua sama kayaknya ya. nggak mau makan, dikasih makan berapapun nggak mau dimakan. Biasanya habis itu 1 bulan itu nggak mau makan, habis nggak mau makan kelihatan perutnya membesar satu hari malam kayak nelan kaleng Susu. ya enggak, lebih gede lagi kayak kaleng itu semuanya nyamuk. Oh ya. Kayak kaleng Panjang itu gitu ya? panjang ditelan kayak nelan itu, padahal nggak makan nggak apa. Berarti angin ya, kayak angin doang gitu ya mas. Mau masuk angin ya? Bagaimana ya? Kayaknya masuk air cuma nggak tahu sistem. Angin kan ya kalau orang kita Nah, nggak enak gitu ya Iya. perutnya mungkin. nah habis itu tanda pertama sebelum itu ada nggak makan, ada glowing, warnanya itu lebih cerah daripada biasanya. Terus kan tadi ovulasi itu terus setelahnya baru 45 hari itu ada setting ganti kulit. 45 hari paling lama biasanya. Yang habis itu Itu terus ganti kulit pada waktu setelah kawin. sudah ovulasi. Oh, gitu. 45 hari setelah ovulasi biasanya ganti kulit. Setelah ganti kulit itu 1 minggu telur. Cepet ya. Nah, Pantas ular ini di mana-mana ini di sana kita ini. Ya kan banyak ular kayak itu loh kayak. Tapi kan ada waktu menetas juga. ada waktu netas Mereka berapa lama? 2 bulan. Tapi nggak lama-lama banget jadi Kalau- nggak kayak iguana. Paling cepat netas sih, tapi kalau ular sawah itu 3 bulan sama kayak iguana masa Oh, netas 3 ya. bulan 3 bulan. Nah, Kalau ini 2 bulan lebih Lebih cepat. Lebih cepat. Ada pun yang lebih panjang lagi, masa inkubasi ya, masa di dalam inkubator kita di mesin itu, biawak, salva ya, bahasa luar itu salva, biawak. Itu di 7 bulan itu. Jadi pertama dia nelur, kita angkat, masukkan di inkubator di mesin kita, itu kita nunggu itu 7 bulan tuh. Oh, gitu. Nanti kita ceknya tuh setiap bulan ngecek sampai 7 bulan. Yang dicek apa tuh? Kesehatannya? Iya, dari segi tekstur telur tetap atau ada kulitnya usus. tadi ya, dalamnya dipakai terawangan itu, terawangan lampu itu ya. Nanti kita ngobrolin soal ini nih, penasaran yang mop itu loh. Nah, kita bahas soal mop itu. Kayaknya kan sahabat seduh kopi juga perlu tahu. Sebenarnya kalau di kucing itu ada istilah banyak jenis. Kalau ini kan memang BP aja nih, misalnya untuk ular ya. Apakah di iguana juga ada yang mop itu? Ada juga sama ya? Atau berlaku di semua reptil termasuk biawak misalnya? ada yang enggak, ada yang enggak. Oh, ada yang enggak ya? Untuk biawak nggak ada mop ya. Kalau untuk beok ada mopnya. Ada juga. Albino itu masuk ke dalam mop. Iya. Nanti kita ngobrol soal ini ya. Dihabisin dulu kopinya. Halo Gomez. Oke, berarti tadi penasaran sama soal belang nih. Kalau iguana dia ada warna juga, ya kan? Ada, albino, mopnya. ada merahnya, ada biru, ada ungu dan sebagainya. BP juga begitu. Nah ternyata itu berhubungan dengan mop. Nah, sekarang sahabat seduh kopi, tolong dijelaskan mop itu apa? Soalnya tahunya ambil mop itu. Kejutan. Kejutan ya. Kejutan kayaknya sama ya? Nggak ada kejutan. Oh, bukan. Morfologi. Mop. Mop, oke. Mungkin suhu saya kali yang lebih mantap lagi. Enggak juga sebenarnya sih. Sama-sama belajar. Gimana? Kalau mop itu biasanya kalau di kalangan medis kami nyebutnya udah kelainan genetik Kelainan genetik sebutannya mop. Mop. Kalau yang atau perubahan genetik dari normal itu udah beda jauh lah sama normal. Biasanya dari warna, motif itu udah berubah drastis. berlaku untuk iguana juga. Semua reptil biasanya Semua gitu. reptil termasuk biawak, Biawak semuanya. gecko. Gecko banyak. Kadal Irian Jaya Mhm. begitu disilang-silangin, ibaratnya dari lokaliti Tanimbar, nanti lawan lokaliti mana dikawinin, nanti keluar ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang ngebiru-biru gitu. Kalau Australia lebih ngebiru. Kalau misalnya gini ya, kalau diibaratkan mop itu adalah suku, Suku. ya kan? Suku misalnya kita di Banjarbaru ada suku Banjar nih, Nah. jadi kebanyakan itu ya. Iya. Kira-kira bisa nggak tiba-tiba di Banjarbaru ada mopnya Papua misalnya? Mungkin nggak seperti itu? Mungkin kalau Papua datang ke sini kawin sama orang Banjar kan itu
jadi 50-50, ada yang orang Banjar, ada Masukin masuk Banjar, masuk ke Papua, ada yang Banjar Papua. Ada yang Papua. Nah, kalau Banjar Papua kan udah combo maksudnya hitungannya, udah campuran. Udah campuran. Nah, Kalau punya Faisal tuh yang ini single gen, yang ini yang single game itu maksudnya single single mop. Ibarat yang Banjar tadi cuma Banjar aja. Orang banyak pula. Banjar pula ini, Pak. Yang blasteran. Ini blasteran udah. Blasteran. Nah, Jawa Banjar nih. ini Jawa. Dikasih nama nggak sih dia? Kalau nya kasih nama, enggak sih. Enggak ya? Biasanya nama mop gitu ya. Nama mop. Nama gennya apa Kalau biasanya. saya bisa kasih nama. Kebanyakan belum kasih nama. Yang utara panggil nama bisa juga. Paling pas kontes aja Bun. Ini kan tadi kita lihat cuma 4 ya. Ya, Nama kalau- tadi semua ada puluhan. Kalau ini Ini udah berapa mop nih? 2 mop. 2 mop itu dari ayah dan ibu. Nah, ayahnya satu mop beda, ibunya mop beda mop Misalnya juga. yang Banjar sama Sunda, Nah, ya. ini sama Sunda, ini udah Sunda Banjar. Kalau tadi ada yang 3 mop, Yang 3 mop berarti yang Sunda Banjar kawin lagi sama Papua. berarti emaknya ini keturunan Sunda Banjar. Sumatera. Nah, Misalnya bisa ya. yang ini orang Banjar. Nah, kawin. Jadi Jadi 4 mop gitu juga. 4 mop gitu. Jadi dia membawa masing-masing Gen. identitas Ah, gennya itu ya identitas. masuk ya. Nah, sekarang pertanyaannya, identitas mop itu terlihat dari apa kalau iguana? Kalau iguana mungkin ke lebih warna. Bu. Warnanya. Ibaratnya kalau bapaknya ini merah, ibunya ini hijau, nanti anaknya ada percampuran antara merah dan hijau. Ada yang hijau seluruhnya, Ada yang kebanyakan merah, gitu ada yang kebanyakan merah, ada yang di tengah-tengah. Oh. Jadi ada bisa keluar 3 itu. Kalau ular, kalau saya lihat sekilas ya, sama aja tuh. Iya. Cuman ada yang terang, ada yang buta. Nah, kalau ular itu karena mopnya banyak, kalau balpiton aja khususnya itu yang tercatat tadi seperti yang kita bahas tadi itu ada 7.000, makanya itu rekomendasinya enak banget, mau main kemana, mau main ke terang, mau main ke gelap, mau main dua-duanya itu terserah. Apa yang 7.000? Mopnya gennya Di satu Enggak, jangan. Sedunia. Oh, Iya, sedunia. 7.000 jenis. Sudah gen lah mopnya sudah. Iya, iya, Yang iya. kecatat belum yang nggak kecatat. Dan Itu. dan Om Faisal hafal berapa mop? Berapa ratus? Wah, luar biasa. nih. Enggak ratusan juga sih. Kalau yang lihat ya bisa lah anak-anak kayak mopnya apa. Oh, sudah bisa Nah, hafal ya. Sama kayak kucing ya, misalnya nih long hair, ini short hair, ini yang orange, ini hitam, misalnya Iya. dikawinkan. Kalau di ular juga begitu. Nah, juga gitu. Bisa di Kalau nya di ular itu lebih kita lihatnya lebih spesifik lagi. Kalau di iguana kan cuma warnanya warna Tampilan luar. Nggak termasuk spike-nya. Enggak, sebenarnya sama. Oh, Spek atau ini segini, si Enggak. apa? Sama. Paling kalau kita mau crossbreed, ibaratnya iguana nanti sama laser antlerlin itu kan, itu bisa di alam ada percampuran gitu. Ibaratnya jadi nanti crossbreed itu hybrid, lebih antik lagi. Nah, di situ ada Tapi itu udah beda spesies ya tuh Iya, dia. beda spesies itu di crossbreed misalnya. Om. Kalau di ular tuh, Kalau di ular bisa hybrid. Tapi kalau untuk spesifikasi di BP sendiri itu kalau mau lihat mopnya itu masing-masing mop itu ada mop yang memainkan di motif, ada mop yang mainkan di warna, ada yang mau mainkan di dua-duanya. Jadi kita setiap mop itu ada punya cirinya masing-masing. Jadi kita harus pintar-pintar lihat, oh ini ada gen ini, oh ini ada gen ini. Makanya dari belajar tadi, pokoknya yang pertama itu biasanya yang paling susah jelasin ke yang mau Adopt? pertama kali Breeder. adopt itu pasti Soal mop. Soal mop. Disuruh belajar, Males. mau Pertanyaan aja. sih masa pusing gitu. Ada yang nggak dilarang nggak untuk disilangkan atau di Ada gen tertentu. Nah, Misalnya kalau untuk di BP itu ada namanya gen spider yang umum. Iya. Spider banyak sih, spider, sempen. Kalau yang spider itu nama yang gangguannya itu wobbling. Jadi kepalanya tuh kayak gini, terbang-terbang. Fly. begitu terus. Kayak gitu kan loh. Kayak fly. Tapi Kalau ada ini yang jadi begitu ya. ada yang parah, ada yang enggak. Tapi walaupun yang parah atau enggak, kalau mereka kawin dua-duanya, biasanya lethal anakannya. Ada yang keluar mati. Sama kayak kucing ya, ada game. Sebenarnya pertanyaan itu kan dari tadi, terima kasih udah diwakilkan. Bahwa kebayangnya kalau ular karena dia di alam ya, kalau kucing kan nggak sebanyak ular yang kita nggak bisa lihat gitu. Kirain sudah boleh aja tuh semua jenis
dikawinkan gitu. Ternyata juga ada yang nggak bisa. Ada yang. Cuma tadi ada yang fokus ke warna, ada yang fokus ke motif. Nah, itu yang menghafalkan yang sekian banyak itu ada referensinya? Ada referensi. Ada panduannya Ada ya? panduannya. Ada panduannya ya? Nonton YouTube biasanya, sama ada di webnya luar itu World of Balpiton WOB biasanya. Oh, Itu memang dia khusus BP ya? harus WP. Rujukannya. Rujukannya Dari dulu ya. Ya yang tercatat di situ, tapi sekarang udah kayaknya mulai-mulai udah males masukin di situ. Karena udah banyak independen, banyak yang karyanya udah luar biasa, jadi dia males masuk ke situ. Melebihi dari yang sudah Melebihi ada ekspektasi ya. motifnya ya. Motifnya itu kan kalau dilihat kayak ini tadi nih, ternyata bagian atas ini bodinya ada shading-shadingnya, tapi ada juga yang katanya warna gelap, Iya. gitu ya. Itu kalau dikawinkan sama yang belang seluruh badan gitu, kira-kira bisa ditebak nggak Om? Sama ini? Iya, Sama sama yang ya, lebih keluar besar ya? deh. Kalau ini kan gen resesif. Itu mirip. Kalau yang itu yang beda tuh yang menurut saya tuh yang si nakal. Oh ini. Nah, apa kalau kasih nama kan bingung. Kalau Si ini nakal. kawin sama ini, ini kalau yang dapat kombonya kalau hoki, itu ini motifnya ini belang. Sama Yang shadingnya ini ada motif-motifnya. Motif tipis. Motif tipis nih. Kalau yang sama ini stripnya ini kebanyakannya ini kan pecah-pecah nih. Iya. Biasanya nyambung terus. Jadi lebih pekat lah hitamnya. Tahun kemarin dapat, tahun ini nggak dapat. Udah hoki kayaknya. Ya, Memang breeding itu juga ini Bu, tergantung hoki juga. Iya. Kita udah siapin modal nih, kita breeding ini. Sekali ini sama Tuhan mau dikasih. Iya. Enggak juga sih. Suka-suka. Kalau menurut saya gini, karena itu kan trial and error. Beda kalau kita pakai diinjek. Maksudnya kan kita injeknya dijadikan satu. Benar. Kayak anak kawin silang misalnya atau apa, itu kan beda. Iya. Sebenarnya kalau breeding itu semuanya sudah ada presentasinya. Kalau kita kawin, misalnya ini kan nama mobnya GHI Mojak. Ya. Jadi kita kawinkan GHI sama Mojak. Jadi misalnya GHI keluarnya normal 50%, Mojak 50%. Oh, iya. GHI Nggak ada ya rujukannya. iya, rujukannya gitu. Kalau yang misalnya kalau mau bikin gini dua gen, kita kan perlu ayah atau ibunya dua gen ini Mojak atau GHI. Misalnya GHI sama kawin sama Mojak itu 25% dapat normal, dapat Mojak, dapat GHI sama dapat combo. Oh gitu, iya sudah kebaca dia Iya. ya. Persen terbanyaknya yang mana itu nanti berarti benar aja yang persennya sedikit bisa jadi zong, ya kan? Kalau misalnya 30% menyumbang motif itu bisa jadi kasusnya nanti nggak ada dapat sama sekali Iya. karena dia dominan yang persen Iya, yang besar benar. tadi. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang itu motif itu kayak lukisannya batiknya Papua loh. Bagian atas itu kan juga kayak lukisannya Dayak gitu. Nah itu kalau yang mirip-mirip dikawinkan maunya beda apa sama tuh? Yang ini normal. Kalau normal Dia basic ya? Basic mau. Ini nggak sinetron? basic. Bukan sinetron? Bukan. Ini normal. Kalau di normal ya keluarnya ya gini lagi. Iya. Gini terus. Biasa. Nggak ada berkembang. Nggak ada perkembangan. Yang sama resesi itu? Ini resesif. Resesif ini keluarnya misalnya kawin sama ini antara Mojak atau GHI yang keluar. Soalnya nggak bakal keluar kayak gini. Oh gitu. Kemungkinannya tipis. Bisa sih keluar paling berapa persen jadinya, karena makin banyak gen itu presentasinya makin dikit. Ya. Cuman kalau yang presentasi yang keluar dapat normalnya juga dikit. Kalau resesif kawin harus sama resesif. Oh. Jadi keluarnya lebih banyak pasti. Kalau yang resesif kalau resesif itu secara teori 100% keluarnya resesif. Oh ya pasti ya. Pasti visual. Berarti dia lemah dong gamenya resesi itu. Gennya lemah. Gennya Tapi lemah. kalau ketemu sama lemah gen lemah jadi kuat. Iya. B kali B plus Oh. gitu Bu. Iya. Matematika juga. Matematika pakai deh kayaknya. Biologi ini Eksi. Iya. Saya matematika kan nggak suka. Saya masuk IPA-nya kepaksa sih. Udah gimana? Ini biologi kayaknya kalian pada ngawinin aja. yang ini resesi bukan dari telur kan ya? Bukan, ini beli di temen. Nah, berapa waktu itu mahar kamu? Maharnya Kurang lebih. kurang lebih ya 2 digit lah gitu aja. Waktu adopsinya ya. Ini udah sama Om Faisal berapa lama? Udah hampir 1 tahun. Oh. Dari Februari kan, enggak. Kemarin adopnya itu pertengahan Agustus. Langsung bonding dia ya sama Faisal? Langsung bonding. Kalau ini BP itu Oh iya. Justru Bu, BP kalau nakal tuh
Aneh. Aneh banget. Satu banding 100 lah. Ada kelainan perilaku. Bukan kelainan gen, ada kelainan perilaku gitu ya kalau resesifnya. Berarti ini kalau misalnya breeding ke iguana atau ke ular, menurut kalian berdua sebetulnya tingkat kemudahan kesulitannya 1 sampai 10 dianggap berapa? Kalau mau main breeding nih ya kan? Kita kan bisa jadi berusaha belajar dulu kayak sama kalian berdua. Gomez, kita udah pernah kenalan. Kalau untuk penghobi tadi yang tadi lu bilang breeding ini next level hobby lah. Jadi kalau nilainya tingkat kesulitan nilainya itu ada yang sulit banget, ada yang gampang banget, nggak bisa diukur pun. Jadi misalnya ini ibu beli ular di saya nih, beli sepasang, 2 tahun kemudian telur, itu kan cepat Bun. Ini ada yang si B beli ular di saya 2 tahun. 2 tahun belum apa-apa nggak jadi kawin. Jadi kan tergantung hoki orangnya lihat presentasinya. Nggak ada unsur ikhtiar. Maksudnya kan karena tadi Belajar bisa, terus. dikawinkan kan bisa tuh. Kalau dia nggak jatuh cinta, kita bikin mereka jatuh cinta. Gitu. Kalau di luar itu bisa. Ya kayak tadi Bun, kayak yang awal tadi kan dari Januari sampai Agustus kan baru bisa nembak. Ini yang punya temen aja pun yang dari soal reptil tadi yang di Tangerang itu sudah 12 tahun baru tahun ini loh. Masya Allah lama banget. Keburu anaknya masuk SD. Jadi beda Udah lulus bulan. SD baru punya anak lagi istilahnya. Ya itu sih juga sih di BP ini ada yang jantannya gak mau sama betina. Aduh itu yang paling pusing biasanya. Oh ya kalian dikasih ya. Tahu lah mana yang ganteng mana yang Iguana juga gitu Bun. cantik. Iguana juga gitu. Sama Misalnya ya? dia ini dia betinanya nih nggak cocok deh, jadi nggak mau dia deketin. Atau ada yang betinanya lari terus gitu, nggak mau di pojokan, nggak mau dia nungguin. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang nggak berhasil loh kalau nggak kawinkan ini. Kenapa? Iguana ada yang nggak berhasil nggak? Ada nggak berhasil. Gitu ya. Ada malah Oh, ya, kelahi. maksudnya kita bantu. Iya, ada yang kelahi Bun. Antara betinanya kalau di jantan ada ngamuk gitu. Sama aja ya. Kalau di iguana biasanya pun milih-milih jantan milih betina tuh lebih sering Selektif. selektif ini. Tapi kalau sudah jantan itu sudah mau sama betina itu, kalau terus tiap tahun pasti produksi terus. Kalau kita datang betina baru, biasanya nggak mau kawin dulu. Oh iya. Adaptasi dulu. Iya, adaptasi dia biar Adaptasinya ada lebih ya. sulit lah biasanya. Makanya suka nanti di atas, dia levelnya beda sama sekarang, ya kan? Nah ini lebih selektif, agak sombong dikit, ya kan? Jaga image. Tapi kalau iguana itu bilang udah kepantau kawin itu pasti belum biasanya. Iya. Kalau ular kepantau Belum kawin Belum. Itu tuh yang bikin tahannya tinggi tuh. Biasanya kalau yang para breeder tuh ngeluh kawin belum tentu hamil. Hamil belum tentu ngeluh belum tentu netas. Udah netas belum tentu itu. Kadang-kadang begitu hidup tahu murah ya. Dia sampai Kesannya mereka curcol ya. Tapi bertahan tuh sekian lama sama reptil ya Karena kan? cinta. Karena Karena cinta cinta. itu, Oh, Masya berat cinta itu, berat. Allah. Ini kayaknya nggak selesai begini kan sama konsep. Kasih pandang udah tapi kita kayaknya nggak habis ya. terasi banget Bun. Nah, mudah-mudahan ya nanti next kita ajak teman-teman yang Komunitasnya. komunitas reptil lah ya. Boleh. Digabungin aja tuh ada yang mungkin spesial biau ada nggak? Ada ya? Pak. Cuman kalau untuk breeder biawak kayaknya Banjarmasin ya. Mas Tahir udah Udah breeder juga. Nggak apa-apa. Yang penting dia over. untuk biawak lebih susah. Lebih susah ya. Karena biawak kan apa ya? Ketemu manusia udah Iya, lari. iya. Maksudnya takut ya. Ini teman di Jawa sih yang sudah Kalau cek. biawak udah ada. Ah. Kalau yang biawak itu banyak di luar pun dedikasi orang luar itu Lebih untuk tinggi. breeder itu lebih tinggi. Oh, gitu. Soalnya kan kita lihat biawak udah Biasa. udah biasa ya kita lihat pasir kayu kan kalau luar lihat biawak kita itu sama kita lihat BP sama kita lihat iguana Amazing, amazing. ya. Kalau kita mah dibuang-buang, Iya. masih dari Sebenarnya mereka. kemarin juga pembahasan kita kan karena kebiasaannya. Kebiasaan. Di luar ini Kebiasaan. hama, di Indonesia jadi hiasan. Iya. Biawak kita di sini makan ayam tetangga, di luar jadi hiasan gitu. Iya sama ya. Iya, Oke. sebenarnya banyak. Next
kita jadwalkan ya, kita ajak teman-teman lain. Terima kasih, hari ini saya banyak sekali dapat ilmu dan kayaknya ada peluang usaha juga ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Besaran tuh, besaran. Oh, besok nanti kalau kita udah breeding ya. Sukses untuk Om Faisal, Om Biarto Amin. juga. Makasih. Mudah-mudahan semakin berkembang usahanya Amin. ya, tidak hanya mendapatkan hasil untuk kembali ke hobinya, tapi juga untuk menghidupi kehidupan kalian kan. Ternyata dalam setahun, wah aku bertahan nih dari reptil gitu kan. Ini kan kalian pengangguran semua betul? Pengangguran tapi di rumah reptilnya banyak, panen bisa ada saatnya nanti. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk kalian berdua. Sampai jumpa nanti di teman-teman yang lain ya, kita ajak kameranya. Sahabat Seduh Kopi, cukup sampai di sini. Kayaknya kita nggak bakalan habis-habis membahas soal reptil. Mudah-mudahan next kita akan undang teman-teman dari pecinta reptil lebih lengkap lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.